Siram mah. Neka. Neka ganggu neka. Nikah. Neka garis sejajar bi neka. Garis sejajar, garis setong. Boleh mau neka aja kan zigzag. Neka deki neka bisa terusan neka kan. Oh. Deki garis pohon buru agaknya. Baru Neka tak apa? udah sejajar. Mungkin. Gua lagi? Mungkin. Ngantuk sembilan gua. Arian mau Oh, koi. Tak nyaman. Nyaman Ya. tak dulu. Ram. Iya. Nah, Nah, tadi minimalis wah. merana, semakin merana. Merana, Bun. Oh, cantik tuh. Langsung ngobrol langsung. Sesuai bi cari tanah bungkau, Mas. Oke. Ini cari tanah kan petapa. Bunjin bro. Boleh lurus soalnya. Satu garis. Santai gitu. Bungon ba na minimalis tulis ah. Dan dibubutan di Japor ini. Oh, tapur. Kalau udah kempur Mas, masjid. Hmm. Ini. Masjid mah. Ay, sini udah. Itu bagus. Bagus. Malam saya bun. Beda gergal sih mas neka buang neka mas. Oke. Keren kan mas. Pas bi cari tanah bungka kan. Soalnya bungka punya keren kon. Ya anu. Malah saja nyiksa. Malah nyiksa aja. Merana. Aduh, gergeci. Sesuai di harapan bungka. Lebur nanteng ini tambang ini. Di pohon beda cerita tuh memang merana. Tidak apa-apa betul. Ada filosofi. Ada. Dia nih. Ngala ilmu narapat. Nah, ilmu apa? Nah, Nah, coba kenapa dibuang ini, Mas? kenapa? Yang tadi itu. Biar tidak mengganggu ini, terkesan ini Mengganggu. garis-garis pohon ini, biar lebih terekspos, gitu, lebih keluar. Mm-mm. Jadi background ini background ini. Nah, ini Jadi yang ya. dikatakan bayangan dari pohon. Nah, ini sebelum dibuang, guys. Mana tadi? Mana, Mas? Di mana, Mas? Nah, Ini, guys. nah ini, Nah, tembak, guys. yang gini. Nah, Nah, ini, nah, ya, ya. ya. Hilang itu. Nah, Nah, setelah Nah. dibuang. Habis. Nah, Nah, Setelah dibuang tuh habis. cantik tambah alurnya itu loh, nggak Nah. terganggu, Pak. garisnya tidak terganggu. Jadi kita membuat pohon itu sesuai dengan cerita pohon sebenarnya. Pohon maunya bercerita apa dari pohon yang kita mau konsep. Jadi manfaatnya dari banyak-banyak cabang. Salah satu bisa buat keringan, yang kedua juga bisa dapat poin dimensi pohon supaya terkesan lebih jelas. Cantik ini warnanya. Sip. Rana Bunjin style. style bunjin. Untungnya kayak ini baru ke belakang ini. Dalam lah. Gimana, Mas? Udah bagus, Mas. Bagus, Mas. Bagus ya. Sudah Coba Gimana ini? nampak sudah, Mas. Kelihatan sudah, Mas. Alurnya batang ini sudah. Udah Jelas. enak udah ya. Iya. Hmm. Keringannya juga ada ini. Sama kok pas beli pohon ini dulu Karena kenapa? memang bagus gayanya, Mas. Oh, suka gayanya. Jadi ada karisma tersendiri. Wah, ada karisma ya. Iya. Karisma hotel apa gimana? Karisma pohon, Mas. Ya, alhamdulillah ini juga tuh bagus sudah. Bagus sudah ya. Iya. Jadi ada gerakan tidak monoton lurus kayak gini. Ngencer itu namanya, ngencer itu. Enggak kok pas beli pohon ini sampean Mas.
Kok pas memilih pohon ini dulu? Senangnya. seneng itu. Oh, Dari emang apa? seneng ya? Gerakannya itu mas. Alasannya seneng dari apa? Oh, dari Dari gerakan pohon. Gerakannya pohon tuh Oh, lemas itu mas. melintir-melintir. Ya, Oh. gitu. Habis di ujung. Ya habis di ujung lagi nih. Hmm. Medium ini mas, medium. Medium ya. Iya. Ini turun ya pameran ya nanti ya. Ya siap turun Bisa kan Mas prospeknya? di prospek. Prospek ya. Di prospek. Dari batu itu perlu aksesoris sebagai penunjangnya batu. Hmm. Mas. Nanti iya Mas. Ada Di bawah- batu di bawah sini ya? Di celah-celah itu untuk mengisi ruang kosong dari pohon itu Hmm. diisi batu. Coba diambil dulu Mas. Nah, Ada pembersihan ini. Ada pembersihan. Iya. Oh, ini ada pohon. Oh, ini ada. Wah, Cantik sudah guys. Nah, masternya sudah dirubah ya. Dia ada sama Ada apa? Master Ruli Giboy. ya memang begitu pohon itu. Nah, ini. Perspektifnya ke depan itu yang penting punya ada perspektif ke depan lebih bagus. Sip. Bisa diputar Mas ini Mas. Oh bisa mas. Pemirsa mau melihat ini. Oh iya, ini masih Belum keseluruhan. belum sempurna ini. Belum sempurna. Itu angku ya guru malah guys. Cantik. Bunjin style. Wah. Syukur ya. Ada filosofinya jelas sudah itu. Hmm. Jadi ada cerita. Kita udah pernah review pohon bunjin nggak sebelumnya? Mas? Belum. Belum ya. Belum. Jadi ini pohon pertama bunjin ya. Pertama bunjin. Bunjin untuk santigi ya. Jadi pohon bunjin itu punya alasan sebenarnya. Kenapa pohon terjadinya pohon bunjin itu? Pohon yang hidup di tengah hutan, yang mereka itu di kanan kirinya didempeti oleh pohon-pohon besar. Pohon-pohon besar ya. Filosofinya cerita dari sebuah pohon bunjin. Jadi didempeti di hutan-hutan berantara, didempeti kanan kirinya itu dikelilingi pohon-pohon besar. Akhirnya supaya ini mampu untuk bertahan hidup, dia pasti menjulurkan batangnya untuk lebih dari yang lain. Makanya dia pohonnya agak mengecil, pasti meninggi dia untuk supaya tersentuh oleh matahari. Iya. Nah, ketika sudah tersentuh matahari, pohon itu kehidupannya normal kembali seperti sedia kala. Karena kehidupan pohon itu dari 4 unsur. Unsur tanah, unsur api, unsur angin, dan unsur air. Makanya dari 4 unsur itu sudah harus terpenuhi semua. Apabila salah satu dari unsur itu tidak terpenuhi, maka pohon itu akan membentuk sebuah filosofi pohon bunjin yang kayak gini. Dia meninggi untuk supaya tersentuh apinya, mataharinya, untuk membakar klorofil yang ada di daun. Untuk fotosintesis ya Mas. Ya, untuk berfotosintesis. Jadi sebenarnya kita sudah ini sih di mana? Di alam itu kita banyak melihat ada pohon-pohon yang rindang, di rindang itu pasti ada pohon maksudnya tumbuhan yang jelolor ke atas itu. Iya. Kalau di alam itu biasanya dia untuk mencari kehidupannya seperti itu, Mas, karena di bawah salah satu dari unsur itu tidak terpenuhi, yaitu dari unsur apinya, dari mataharinya, untuk membuat sebuah pembakaran. Jadi makanya dia harus menggerakkan batangnya untuk lari ke atas. Untuk mencapai lebih dari yang besar itu. Nah, baru dia dalam kehidupan normal setelah itu. Setelah matahari itu. Setelah matahari sudah penuh ya. Filosofi pohon bunjin itu adalah banyak teman baik master itu pasti menceritakan seperti orang pertapa katanya. Seperti orang pertapa yang dia bertapa selama berapa ratus tahun. Nah, ketika untuk menjalani sebuah proses pertapaan itu, dia harus hidupnya memang melalui problem-problem ya. Proses merana. Banyak tragedi. Banyak tragedi. Banyak dramanya. Makanya
makanya kita harus tahu dengan konsep pohon, dan kita harus bagaimana bunjin yang aslinya untuk membuat sebuah konsep. Ya, kita harus mengkonsep pohon bunjin itu sangat merana dia. Nanti kehidupannya tersentuh, ada rasa di sana. Ketika tidak sesuai dengan konsepnya, maka konsepnya bunjin, akhirnya tidak akan ada rasa dari pohon itu. Merana dia. Merana. Gila dia. Gila, giboy ya. Mas? Giboy. Tersiksa dia. Tersiksa, Hingga guys. terjadi suatu pohon bunjin. Bunjin style ya. Giboy. Gila bonsai. Gila bonsai. Coba di sini dulu bang, bang, kata-kata dulu bang, untuk para pemirsa bang yang menjalani bulan puasa kira-kira. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima. Ya. Salam hari puasa. Salam hari puasa. Satu jiwa, Bonsai. satu hobi, bonsai. Giboy, giboy. Giboy. Apa Gila giboy? bonsai. Apa itu? Giboy. Ini kan evolusi. Bonsai ya, berapa mas? Bonsai, gila bonsai, bonsai yang berevolusi akhirnya terjadi bunjin banyak. Gila bonsai, giboy, terjadinya evolusi sehingga terbentuklah suatu pohon bunjin. Bunjin style ya. Bunjin style. Evolusi dari gaya gerak-gerak dari yang sebelumnya ya mas ya. Iya. Dari 5 dasar itu ya. Iya, dari 5 dasar. Duh, ini. Cantik ya. Evolusi, jadi pohon itu perlu evolusinya. Jadi Awalnya ada reinkarnasi. Jadi pernah mati juga, dia pernah satu pohon, jadi hidup kembali, makanya berevolusi. Reinkarnasi kalau orang Reinkarnasi. hidup kembali. Ini, Mas. Saya tidak berpikir ini dipotong awalnya. Itu ya. Tidak berpikir. Kelihatannya cuma kurang enak gimana. Gimana? Ternyata ini setelah dipotong ada alasannya memotong ini Mas Ruli itu. Karena mungkin ini terlalu, karena gayanya ini sudah nekuk-nekuk ya. Terus di sini langsung lurus. Jadi tidak serasi dengan gayanya pohonnya. Kayaknya dibuanglah ini, jadi keringat, terjadi ini sudah tikungan tekukan. Tikungannya. Pas sudah. Coba kata-kata dulu mas, kata-kata lu mas, untuk menutup video ini mas. Jangan pernah takut berkreasi. Buktinya ini, kalau takut tidak bisa bagus. Tidak bisa bagus ya.